Just rock the world. Teratologi merupakan cabang dari ilmu embriologi yang khusus mempelajari tentang akibat, mekanisme, dan manifestasi embrionik yang cacat atau abnormal. Teratologi adalah studi tentang cacat yang diinduksi selama perkembangan antara konsepsi dan kelahiran. Efek bahan kimia pada reproduksi dan perkembangan juga perlu ditentukan. Beberapa kelainan bentuk atau malformasi yang sering ditemukan antara lain Sirenomelus, Polydactyly, Syndactyly, ada ekor, dwarfisme, krehorisme, dan gigantisme. Toksisitas perkembangan adalah perubahan struktural atau fungsional, reversibel atau tidak dapat diubah, yang mengganggu homeostatis pertumbuhan normal, diferensiasi, perkembangan atau perilaku, dan yang disebabkan oleh gangguan lingkungan. Toksikologi perkembangan adalah studi tentang efek merugikan pada organisme berkembang yang terjadi kapan saja selama masa hidup organisme yang mungkin diakibatkan oleh paparan bahan kimia, selama perkembangan prenatal atau setelah melahirkan sampai dengan masa pubertas. Beberapa faktor khas yang dapat menyebabkan toksisitas perkembangan itu seperti radiasi, infeksi, ketidakseimbangan metabolisme ibu, dan penggunaan obat-obatan. Berikut ini beberapa toksisitas pada perkembangan janin. Yang pertama ada iradiasi ibu dan kelainan bawaan. Merupakan salah satu kelainan bawaan yang diinduksi lingkungan pada manusia yang diakui sebagai akibat iradiasi ibu. Peningkatan 20% dalam frekuensi mikrosefali terlihat pada anak-anak dengan paparan radiasi dalam rahim selama trimester pertama kehamilan. Yang kedua ada sindrom bawaan. Contohnya adalah virus rubella yang bisa melewati saluran plasenta untuk mencapai janin dan menyebabkan malformasi. Kejadian malformasi kongenital ini juga tergantung terhadap waktu pajanan terhadap virus pada janin. Selanjutnya ada tragedi thalidomid pada 1950, di mana janin yang terpapar thalidomid saat berada di dalam rahim mengalami kelainan anggota tubuh di mana tungkai tidak dapat berkembang. Efek lain yang juga terlihat dalam pajanan thalidomid termasuk mata dan hati yang cacat, saluran pencernaan dan saluran kemih yang cacat, kemudian ada kebutaan dan ketulian. Dan toksik perkembangan dilakukan dalam berbagai tahap. Yang pertama itu ada penumpukan untuk implantasi, lalu selanjutnya implantasi pada gastrulasi, lalu organogenesis, lakukan morfogenesis, dan pasca natal hingga pubertas. Efek toksisitas diantaranya ialah yang pertama deformitas struktural minor, misalnya pemakaian obat antikonvulsan, warfarin, dan turunan asam retinoat. Yang kedua, kelainan struktural mayor, misalnya pemakaian dietilbestrol serta merokok. Yang ketiga, retardasi pertumbuhan, misalnya pemakaian alkohol dan bifenyl poliklorinasi. Yang keempat, perubahan fungsional, misalnya pemakaian turunan asam retinoat, bifenyl poliklorinasi, dan fenobarbital serta timbal. Yang kelima, kematian, contohnya pada rubella dan penghambat AC. Efek pada suntikan neurulasi. Nah, neurulasi ini adalah salah satu tahapan terpenting dalam perkembangan vertebrata. Nah, ini dianggap sebagai salah satu target utama toksisitas perkembangan, dan cacat dalam neurulasi adalah konsekuensi umum dari paparan racun dan menghasilkan sebagian besar cacat manusia.
Fetal Alcohol Syndrome atau FAS ini adalah istilah yang membentuk serangkaian kondisi yang dapat terjadi pada seseorang yang ibunya mengkonsumsi alkohol selama masa kehamilan. Nah, efek-efek ini dapat mencakup masalah fisik dan kognitif. Selanjutnya, DES atau diethylstilbestrol. Ini adalah obat yang meniru estrogen, hormon wanita. Dan saat ini DES diketahui meningkatkan resiko kanker payudara dan menyebabkan berbagai hasil buruk terkait kelahiran yang terkena keturunan wanita seperti aborsi spontan, kehilangan kehamilan trimester kedua, kelahiran prematur, dan sebagainya. Ialah metil merkuri, di mana metil merkuri dan merkuri anorganik diekskresikan di dalam ASI dan bayi sangat rentan terhadap toksisitas karena senyawa ini. Nah, janin dan bayi sangat rentan terhadap paparan merkuri. Chlorpyrifos merupakan insektisida organofosfat yang bekerja pada sistem saraf serangga dengan menghambat asetilkolinesterase, tetapi cukup beracun bagi manusia. Tetapi diketahui memiliki efek perkembangan muncul pada janin dan anak-anak, bahkan pada dosis yang sangat kecil. Telah terbukti menyebabkan refleks abnormal pada neonatus, perkembangan mental yang lebih buruk pada usia 2 dan 3 tahun, IQ verbal yang lebih buruk pada 3,5 dan 5 tahun, dan gangguan perkembangan meresap dalam 2, 3, dan usia 3,5 tahun. Selanjutnya, pengganggu endokrin lingkungan. Pengganggu endokrin adalah molekul yang mengubah struktur atau fungsi sistem endokrin, seperti DDT, BPA, dan lain-lain. Paparan BPA prenatal dikaitkan dengan perubahan agresi dan perubahan perilaku neurologis. Sebagian besar racun diketahui hanya mempengaruhi sebagian kecil dari populasi yang terpapar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam susunan genetik organisme yang mempengaruhi metabolisme toksik dan pembersihan dari tubuh. Efek toksik perkembangan tergantung pada susunan genetik ibu dan janin. Selanjutnya adalah toksisitas perkembangan yang terdiri dari segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Segmen 1 biasanya dilakukan pada tikus dengan 2 atau 3 level dosis bahan kimia uji. Tikus jantan diberi bahan kimia 60 hari dan betina 14 hari sebelum kawin. Seluruh populasi diberi bahan kimia kehamilan dan menyusui. Selanjutnya, segmen 2. Dengan menggunakan 2 spesies, termasuk 1 spesies non-rodent, atau yang digunakan adalah kelinci. Teratogen paling efektif bila diberikan selama trimester pertama, periode organogenesis. Jadi, biasanya 12 kelinci dan 24 tikus atau tikus per kelompok. Selanjutnya adalah segmen 3. Tes ini dilakukan dengan pemberian senyawa uji pada tikus sejak usia kehamilan 15 hari selama persalinan dan menyusui. Lalu menentukan pengaruhnya terhadap berat lahir, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan keturunan selama pertama 3 minggu kehidupan. Uji multigenerasi. Dengan beban kimia yang terus meningkat dan yang dihadapi manusia, perlu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatur senyawa berbahaya untuk populasi manusia di semua tahap pajanan, termasuk kehamilan. Secara umum disepakati bahwa dalam prosedur pengujian pemaparan hewan laboratorium harus paralel dengan paparan manusia. Selanjutnya adalah jenis jadwal pemaparan. Yang pertama ada study time. Dalam study time, senyawa uji diberikan kepada wanita hamil di mana waktu permulaan kehamilan telah ditentukan dan dikelola setiap hari atau hari tertentu atau sepanjang waktu organogenesis. Kemudian ada studi single generation di mana senyawa uji diberikan sebelum dan selama masa kehamilan dalam satu generasi. Kemudian yang terakhir ada studi multigeneration di mana studi ini merupakan perluasan dan penyempurnaan dari tes yang dilakukan dalam studi satu generasi. Uji multigenerasi. Uji multigenerasi merupakan uji yang tidak hanya menguji organisme induk, tapi juga menguji organisme turunannya. Sebuah studi multigenerasi dapat dan seringkali dilakukan pada studi segmen 3 untuk mengetahui efek bahan kimia pada sistem reproduksi. Metode uji multigenerasi. Uji multigenerasi dapat dilakukan setidaknya pada 3 tingkat dosis yang diberikan kepada satu kelompok yang terdiri dari 25 tikus betina dan 25 tikus jantan segera setelah penyapihan, yakni pada umur 30-40 hari. Tikus-tikus ini disebut sebagai generasi F0. Lalu dosis diberikan berlanjut selama pembiakan, yakni sekitar 140 hari, selama kehamilan dan selama laktasi.
Lalu ada keturunan generasi F1 yang telah terpapar oleh bahan kimia dari dalam rahim melalui laktasi dan di dalam pakan yang diberikan. Saat generasi F1 berumur sekitar 140 hari, yakni sekitar 25 betina dan 25 jantar, dibiarkan kembali untuk menghasilkan generasi F2 dan pemberian bahan kimia dilanjutkan. Lalu ada generasi F2 yang juga telah terkena bahan kimia dari dalam rahim dan melalui laktasi. Lalu presentasi generasi F0 dan F1 induk yang hamil, jumlah kehamilan, ukuran anak, jumlah lahir mati, dan jumlah kelahiran hidup dicatat. Lalu jumlah kelayakan dan bobot anak juga dicatat saat lahir, yakni pada usia 4, 7, 14, dan 21 hari. Berikut ini adalah studi reproduksi 3 generasi. Yang pertama itu adalah induk hewan yang kemudian menghasilkan generasi F1A dan F1B. Generasi F1A kemudian disapih dan dikorbankan, sedangkan generasi F1B disapih dan kemudian dipilih untuk menjadi induk F1. Lalu induk dari hewan F1 menghasilkan generasi F2A dan F2B. Generasi F2A kemudian disapih dan dikorbankan, sedangkan generasi F2B disapih dan kemudian dipilih untuk menjadi induk F2. Lalu induk hewan F2 menghasilkan generasi F3A dan F3B. Generasi F3A kemudian disapih dan dikorbankan, sedangkan generasi F3B disapih, dikorbankan. Lalu dipelajari untuk ilmu jaringan histopatologi. Lalu berikut ini adalah bagan 3 generasi reproduksi dan studi teratologi dengan pemilihan untuk keturunan yang dapat digunakan untuk penyakit kronik ataupun studi lainnya. Yang pertama ada induk hewan yang menghasilkan generasi F1A, F1B, F1C, dan F1D. Lalu generasi F1A disapih dan dipilih pasangannya. Lalu generasi F1A menghasilkan generasi F1A1 yang kemudian disesar untuk digunakan pada studi teratologi. Lalu ada generasi F1B. Lalu generasi ini disapih dan dipilih sebagai induk dari generasi F1. Induk generasi F1 kemudian menghasilkan generasi F2A, F2B, dan F2C. Generasi F2A disapih, dikorbankan, atau dipilih untuk studi lainnya. Generasi F2B disapih, lalu dipilih sebagai induk dari generasi F2. Sedangkan generasi F2C disapih dan kemudian dikorbankan. Lalu generasi F2 yang telah dipilih sebagai induk generasi F2 menghasilkan generasi F3A dan F3B. Generasi F3A kemudian disapih dan dikorbankan, sedangkan generasi F3B dilakukan sesar untuk digunakan pada studi teratologi. Lalu ada juga generasi F1C. Generasi ini disapih dan dikorbankan. Lalu ada juga generasi F1D yang kemudian disapih dan juga dikorbankan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang menontonnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa.